Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikutnya kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 25 September 2022. 1. Warta keuangan ibadah Minggu 18 September 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguh amplop dan peti pada ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguh hitam Rp7.272.000, tangguh merah Rp6.960.000, tangguh biru Rp5.565.000, amplop aksi 5 menit Rp5.267.000, amplop perpuluhan Rp15.564.000, amplop pengucapan syukur Rp5.027.000, peti diakonia Rp4.719.000, peti pembangunan Rp4.890.000, peti pintu masuk Rp326.000, derma live streaming Rp700.000. 2. Derma tangguh ibadah di pos Arius WKPO dan gedung PAR. Pos pelayanan Arius APO Rp3.922.000, gedung PAR Wik Gajah Putih Rp2.776.000, gedung PAR Wik Kokomene Rp1.700.000, gedung PAR Wik Percetakan Rp1.201.000. 2. Angka Romawi, warta kehadiran jemaat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura mengikuti ibadah lewat channel YouTube GKI Pengharapan ibadah Minggu tanggal 18 September 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6.00 WIB, jumlah yang hadir 363 orang. Ibadah jam 9 WIB, di gedung gereja yang hadir 601 orang. Melalui live streaming 406 orang. Ibadah jam 16.00 WIB, 221 orang. Tiga angka Romawi, warta ibadah Minggu 25 September 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 16.00 WIB saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Frans Fokames STH, Majelis Piket Wik Diaspora, pemain organ Bapak Jemi Eryap, Kantoria Ibu Ye Dimara. 2. Ibadah Wik Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 27 September 2022 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Roni Semori, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. 3. Ibadah akhir bulan Wik Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 30 September 2022 jam pukul 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Leberina Dina Imbiri, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. 4. Angka Romawi, warta tambahan. 1. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Pendeta Tisbet Stella Yohana Rarawi MSc Teol dalam usia 51 tahun 2 bulan 5 hari pada hari Minggu 18 September 2022 jam 22.46 WIB di Rumah Sakit Profita Jayapura karena sakit. Almarhumah adalah pelayan firman dan mantan Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat PMJ GKI Pengharapan Jayapura Prode tahun 2016-2020. Ibadah pelepasan dan pemakaman telah dilaksanakan pada Rabu 11 September, Rabu 21 September
2022, seluruh majelis dan jemaat GKI Pengharapan Jayapura turut berbelasungkawa. Tuhan Yesus sumber penghiburan, memberi kekuatan dan ketabahan bagi suami, anak-anak, dan keluarga besar yang ditinggalkan. 2. Katekesasi khusus dan reguler. Disampaikan kepada jemaat bahwa pendaftaran katekesasi khusus dan reguler akan dibuka sejak pengumuman ini disampaikan dan akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil melalui koordinator majelis di WIK masing-masing. 3. Sidang 16 Klasis GKI Port Numbai. Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai memohon dukungan doa dari para pendeta, penatua dan semas serta pelayan unsur jemaat dalam ibadah hari Minggu, ibadah WIK maupun KSP, dan ibadah unsur-unsur demi sukses dan berhasilnya sidang 16 Klasis GKI Port Numbai yang akan dilaksanakannya pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022. Tema Datanglah Kerajaanmu, Matius pasal 6 ayat 10a. Subtema Bersama kita menata pelayanan yang kreatif, inovatif, adaptif, dan holistik menuju kedewasaan iman dalam menjawab tantangan zaman. Sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang adalah Jemaat Salom Pasir II. 4. Bulan Doa Alkitab. Untuk diketahui bersama bahwa mulai tahun 2002, Hari Doa Alkitab telah diubah menjadi Bulan Doa Alkitab yang dilaksanakan setiap bulan September dan dalam rangka mensyukuri Bulan Doa Alkitab tahun ini. Maka pada ibadah kedua jam 9 WIB hari Minggu 25 September 2022, persembahan dari Tangguh Biru akan diserahkan seluruhnya bagi pekerjaan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus dalam rangka HUT ke-66 tahun GKI di Tanah Papua dan Hari Doa Sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Pelayanan pertama pada ibadah jam 16.00 WIB dan pelayanan kedua pada ibadah jam 19.00 WIB. Di Pospel Arius dan di gedung-gedung PAR dilaksanakan pada jam 9.00 WIB. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah. Untuk menunjang pelayanan, amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes P. Nusi SIP. Demikian, Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita sama-sama bernyanyi dari nyanyian rohani 107 ayat 1 dan 3. Jemaat dalam keadaan berdiri, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 3. Nyanyian rohani nomor 3 kita nyanyikan ayat pertama, kedua, dan ketiga. Oh
Kita hendak masuk di dalam pengakuan dosa dan sesudah itu kita akan mendengarkan berita rahmat Tuhan. Berturut-turut jemaat kita siapkan nyanyian rohani 136 ayat pertama sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, dan nyanyian rohani 137 ayat pertama sesudah kita menerima berita anugerah Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Sebab jikalau kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada pada kita. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, Allah yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu dan juga kepada sesama kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, melalui sikap dan kelakuan kami, melalui kehidupan kami secara turun-temurun yang di dalamnya merupakan dosa-dosa warisan dari nenek moyang kami, dari orang tua kami, sehingga kami pun berada dan terikat di dalam hal ini. Dosa-dosa terhadap hamba-hamba Tuhan, baik melalui perkataan-perkataan kami maupun sikap dan kelakuan kami, serta hamba-hamba Tuhan yang diusir dan sebagainya. Ya Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu, dan benarkanlah kami menurut rahmat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Di depan mata Yesus, dengarlah saudara-saudara sabda Tuhan kepada kita yang telah mengaku dosanya sungguh-sungguh. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kita aminkan dengan nyanyian rohani 137 ayat pertama. Sudah kudapat sayang Tuhan. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Jemaat undang bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru bagi kita terbaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan
17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menurut perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya pada minggu pelayanan dan kerja kita yang baru. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Week Diaspora. Kepada paduan suara Week Diaspora dipersilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian oleh paduan suara WIK Diaspora. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu, dan kiranya pujian ini hanyalah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dua Timotius 2 ayat pertama sampai 13 adalah bacaan Alkitab di minggu ini kepada kita. 2 Timotius 2 ayat pertama sampai 13. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca dan dengar serta renungkannya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami umat-Mu yang datang dalam persekutuan di saat ini, yang hendak menerima perkataan-Mu, yang hendak menerima pengajaran-Mu melalui hamba-Mu Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Berilah kami pengertian, berilah kami pengenalan akan Engkau yang benar, supaya firman-Mu ini dapat kami melakukannya dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala hal yang mengganggu, segala hal yang mau menarik firman-Mu dari kehidupan kami, baik itu yang ada di dalam tubuh kami, di dalam jiwa kami, maupun roh kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, izinkanlah segala yang baik dan benar, mulia dan sempurna datang bagi kami semua. Bersabdalah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar, memelihara, dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Guru, dan Pengajar kami yang baik, kami berdoa. Amin. Dua Timotius pasal 2 ayat pertama sampai dengan 13. Pelayan membacakan ayat ganjil. Jemaat mendapat kehormatan untuk membaca ayat-ayat genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Panggilan untuk ikut menderita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Nyanyian rohani 132 akan mengiringi dan mengantar kita dalam memberi persembahan syukur. Sementara semua ini disiapkan, firman Tuhan yang mengingatkan kita, hendaklah tiap-tiap orang memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, murah-Mu baka, dan kata-kata seterusnya. Anugerah
persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 5 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Kami terus dijaga, dipelihara, dirawat, dan disediakan segala yang baik. Dan hal inilah yang mengantar kami, menempatkan kami sampai hari ini dan seterusnya. Itu sebabnya sebagai persekutuan orang percaya yang hadir pada sore hari ini, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi, dan anak-anak, ada menyerahkan persembahan syukur dari segala berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada yang memberi dari kelebihannya, ada yang memberi dari kekurangannya, ada yang memberi dari kehidupannya yang pas-pasan, ada yang memberi segala-galanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami ini yang telah dimasukkan ke dalam pundi-pundi persembahan, kotak-kotak pelayanan baik diakonia, pembangunan, dan juga aksi penunjang pelayanan di akhir ibadah kami, ataupun sekaligus telah dimasukkan melalui persembahan ini. Bersama dengan semua itu, ada 3 pribadi dan keluarga yang memberi pengucapan syukur atas penyertaan anugerah berkat dan kasih sayang Allah di dalam kehidupan mereka. Dan juga ada 5 pribadi dan keluarga yang memberi persepuluhan sebagai janji iman yang mereka berikan Tuhan dari tengah-tengah kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Allah di dalam nama Yesus Kristus memberkati semua persembahan ini yang akan dipakai dan digunakan dalam pelayanan-pelayanan kami, baik di aras jemaat, klasis, dan di sinode, serta menjadi upah bagi hamba-hamba-Mu. Bapa memberkati semua kami yang hadir. Bapa, terimalah tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dari segala kelemahan, segala kekurangan, segala kesalahan kami Bapa, terimalah kami Bapa, dan jadikanlah kami persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Inilah doa syukur kami Bapa, inilah doa persembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa untuk semua tangan-tangan yang menunjang pelayanan dalam jemaat, semua tangan-tangan yang telah memberi bagi bantuan duka atas terpanggilnya hamba-Mu Bu Pendeta Tisbet Stella Yohana Rarawi. Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati pribadi-pribadi yang memberi bagi duka dari hamba-Mu ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pemberian jemaat bagi para pendeta, para janda duda dan yatim-yatim piatu, Tuhan memberkati. Melalui persembahan ini kami mohon berkat Tuhan untuk semua yang menunjang pelayanan, yang memberi bagi pelayanan, yang bekerja bagi pelayanan, dan memperhatikan pelayanan-pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur
kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang berkenan hadir sebagai persekutuan orang-orang percaya di sore hari ini melalui pembacaan Alkitab pada 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai dengan 13. Kita diantar dari satu tema, Tuhan karuniakan roh pengertian. Dapat kita baca di ayatnya yang ke-7 dari pembacaan kita tadi, di mana dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak persekutuan orang percaya yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam seluruh pelayanannya di Asia Kecil, Rasul Paulus memilih ada beberapa pemuda-pemuda yang diangkatnya menjadi anak-anak rohani untuk bersama-sama dengan dia dalam pelayanan-pelayanannya. Di antara anak-anak rohani itu, salah satunya adalah Timotius. Timotius, dia adalah seorang pemuda yang punya sifat pemalu, dan juga dia sukar untuk menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan tantangan atau berhubungan dengan tantangan. Hal ini disebabkan karena sesudah Rasul Paulus melakukan pelayanan-pelayanan, Timotius dan Titus terus menemaninya. Namun Rasul Paulus pun melihat ada tanggung jawab yang tak mungkin dia hadir bersama-sama, maka dia harus menetapkan seorang penilik atau seorang pelayan di jemaat-jemaat itu, sehingga dia menempatkan Timotius berada di jemaat Efesus dan Titus berada di jemaat Kreta. Tentunya dua tugas dari kedua anak-anak Tuhan ini sangat berat, sebab diperhadapkan dengan banyak pengajaran-pengajaran, banyak guru-guru palsu yang mengajarkan paham-paham, pandangan-pandangan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan bagian ini merupakan hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius secara khusus berkaitan dengan Rasul Paulus sudah berada pada masa-masa terakhir dari seluruh pelayanannya.
Rasul Paulus sudah berada di bawah kekuasaan Kaisar Nero yang telah memenjarakan dia di Roma pada tahun 35. Kaisar Nero telah menangkap dan juga membunuh semua orang-orang yang mengikut Kristus. Dan salah satunya yang ditangkap adalah Rasul Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menguatkan anak rohaninya Timotius dalam pembacaan 2 Timotius pasal 2 ayat pertama dan kedua, dengan jelas dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Hal ini adalah bagaimana Rasul Paulus mau menyampaikan kepada Timotius amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Rasul Paulus mau supaya berita tentang keselamatan ini tidak hanya sampai di Timotius lalu hilang, ataupun sampai di Timotius tidak ada lagi yang melanjutkannya. Tetapi Rasul Paulus mau supaya Timotius pun memilih dari antara jemaat umat Tuhan orang-orang yang bisa dipercayakan untuk melanjutkan kabar keselamatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau dalam Ulangan pasal 6, khususnya ayat 6, 7, dan 8, apa yang dikatakan Allah kepada Musa, apa yang kusampaikan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau menyampaikannya, haruslah engkau memberitahukannya kepada anak-anakmu. Ketika engkau duduk, berdiri, berjalan maupun berbaring. Sebab keselamatan ini harus terus diberitakan, walaupun di antara para pelayan-pelayannya harus ada di dalam penjara, harus dibelenggu, dan ada di dalam tekanan-tekanan di mana nyawa mereka terancam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di satu bagian dalam Filipi pasal 1 ayat 29, Rasul Paulus berbicara di sana, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi kita juga siap untuk menderita. Mengapa hal ini sangat menjadi perhatian dari Rasul Paulus kepada Timotius? Mengapa hal ini menjadi perhatian khusus? Sebab dalam pelayanan ini Rasul Paulus mau supaya Timotius kuat dan sanggup menghadapi semua tantangan di tengah-tengah pelayanannya. Namun hal yang menarik Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam pembacaan kita ini, di ayat 3 sampai dengan di ayatnya yang kelima, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri,
tentang soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, seorang olahragawan yang dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Di ayat 6, seorang petani yang bekerja keras harusnya yang pertama menikmati hasil usahanya. Bagian ini tentunya berbicara tentang bagaimana kondisi dalam sikap seorang pelayan dalam menghadapi pelayanan itu sendiri. Hal yang pertama dikatakan bagaimana menjadi atau seperti seorang prajurit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seorang prajurit ketika dia telah menerima surat perintah untuk melaksanakan tugas, dia tidak bisa membantah. Dia tetap melaksanakan, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Kalau itu perintah yang disampaikan oleh pimpinannya, dia tetap melaksanakan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang sama Timotius, kalau kita memberitakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Itulah sikap seorang prajurit, siap saja. Ada sakitkah? Yang penting kalimat pertama, siap. Karena ini pengalaman Rasul Paulus ketika dia masih punya nama Saulus. Dia dapat surat perintah atau surat kuasa dari pemerintahan Romawi untuk menangkap semua pengikut Kristus. Dia jalankan tugas itu, dia jalankan dengan senang hati. Jadi siap. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang kedua berbicara tentang seorang olahragawan. Ya, kita semua ini pasti senang nonton olahraga atau kita juga pernah jadi pemain. Kalau seorang olahragawan untuk mencapai tujuan atau meraih juara, dia harus berlatih dengan baik. Dia harus ikut aturan-aturan dari suatu pertandingan itu atau perlombaan itu. Bagaimana kalau dia belajar sepak bola, aturan sepak bola, pergi main di voli? Lucu. Dia belajar tentang bela diri judo, pergi bertanding di karate. Tidak akan. Itu langsung keluar karena tidak tahu aturan atau bukan pemain atau bukan atlet itu. Dia seorang pemain bulu tangkis pergi main di voli pandai, tidak mungkin. Pemain bulu tangkis main di bulu tangkis, pemain sepak bola main di pertandingan sepak bola, pemain voli main di pertandingan voli, pemain atau pejudo main di judo, pertandingan judo. Tidak mungkin pergi di cabang olahraga yang lain. Kalau pergi di situ sudah terdapat juara. Apalagi dia petinju main silat, diajak main silat. Jelas pukulan tinju yang keluar, bukan pukulan silat. Kalau pesilat ya pesilat, bertanding dalam pertuaran silat, supaya dia tahu aturannya. Dia tahu mana yang akan memberi nilai, pukulan mana yang akan menghasilkan nilai, dan pukulan mana yang tidak menghasilkan nilai. Dia pemain sepak bola, dia tahu bagaimana pelanggaran yang besar, pelanggaran sedang maupun pelanggaran ringan ketika dia bermain. Kalau dia seorang pemain voli, dia akan tahu bola mana yang dikatakan touchball, bola mana yang dikatakan tidak touchball, atau bola mana yang dikatakan pemain menyentuh net, atau bola mana atau pemain melanggar batas lapangan, dia tahu.
Apalagi aturan voli sekarang semua anggota tubuh digunakan. Kaki bisa, kepala bisa. Kita yang bukan pemain voli datang bilang, cukup tangan saja, tangan saja. Ketika bola ada di jarak jauh bisa angkat, bisa selamatkan bola itu dengan kaki. Kita bilang harus tidak bisa karena itu aturan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, seorang olahragawan dia akan memperoleh juara atau dikatakan juara kalau dia mengikuti aturan itu dengan baik, dia bertanding dengan baik. Dan yang terakhir berbicara tentang seorang petani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Petani ini dikerja. Dia harus cangkul, olah tanah. Dari dibikin bersih lahan dulu. Bikin bersih lahan. Setelah lahan dibersihkan, dia harus olah tanah itu. Entah mau digunakan cangkul, atau dia menggunakan bajak, mesin bajak, atau dia menggunakan apa, traktorkah untuk dia punya lahan. Lalu ketika dia tanam, dia harus tunggu, membutuhkan waktu yang lama. Ada tanaman yang cepat, ada tanaman yang lama, atau ada buah yang bisa cepat, atau pohon yang cepat bertumbuh dan menghasilkan buah, ada yang masih lama. Belum tahu lagi struktur pH atau unsur hara yang ada di dalam tanah itu. Apakah itu tanah itu bisa ada campuran dengan besi-besi kah, bekas bangunan kah, atau tanah itu tanah bersih, atau tanah itu tidak ada batu-batu di situ. Dia tidak tahu. Tapi ketika dia bekerja, dia hanya berharap hasil itu harus dia ambil atau dia petik, dia tuai untuk kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, 3 gambaran ini yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk menolong Timotius melihat pelayanan yang terjadi di mana dia sebagai seorang pelayan. Dia pertama harus siap sedia. Menjadi seorang pelayan itu siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Dia harus melayani. Dia harus berjumpa dengan umatnya. Hal yang kedua, ketika dia melayani, ketika dia mau berjumpa dengan umatnya, dia juga harus tahu aturan-aturan. Dia harus tahu tentang apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Dia harus bermain atau dia harus melayani berdasarkan firman Tuhan. Saya kutip tadi dari Ulangan pasal 6 itu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memberitahukannya berulang-ulang. Itu firman Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh seorang pelayan. Tidak datang ke dalam satu pelayanan cerita pengalamannya, cerita sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak pernah dialami, ciplak cerita orang lain, seakan-akan dia yang alami, dia yang rasakan, dia yang turut di dalamnya. Kebanyakan pelayan yang gagal itu karena ciplak cerita orang lain, kesaksian orang lain. Dia sendiri tidak bermain sesuai dengan atau tidak pernah mengalami hal itu. Tapi dia cerita seakan-akan dia yang alami. Saya pernah pengalaman ketika peristiwa penembakan seorang Kapolsek mulia di Puncak Jaya. Lalu kami bersama-sama untuk menjemput di Bandara Sentani. Tapi saya karena terlambat, jenazahnya sudah dibawa ke Dokkes. Lalu ada seorang aparat, dia berdiri baru cerita, aduh kita pergi jemput jenazah tuh begini. Saya langsung balik tanya dia, saudara,
Saudara tahu mulia seperti apa? Cerita mulia, saudara pernah sampai di mulia? Lapangan terbang mulia itu seperti apa? Di bawah lapangan terbang mulia itu kampung apa? Kalau hanya jemput jenazah di Bandara Sentani, jangan cerita tentang mulia. Diam, dibingung, baru tanya itu siapa yang bicara. Dia bilang itu pendeta dari Angkatan Darat yang pernah tugas di Mulia. Saya bilang kalau belum pernah tugas di Mulia jangan bicara mulia. Ini kan sebuah pembohongan. Seakan-akan dia ada di Mulia. Itu pengalaman yang saya alami. Saya bicara terus terang sama dia. Kalau belum pernah sampai di Mulia jangan cerita soal mulia. Dan ini yang terjadi. Kami para pelayan, saudara dan saya dipanggil Tuhan itu melayani seseorang, namanya pelayanan di dalam satu persekutuan, bicara tentang firman Tuhan. Mengapa kita bicara firman Tuhan? Matius 11 ayat 29 bilang, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kuk ini adalah menceritakan tentang ajaran, tentang perintah, tentang aturan, tentang seluruh firman Tuhan. Sehingga di ayat 30 dari Matius 11 dibilang, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Tapi kita tidak mau jalan sesuai dengan aturan itu. Kita tidak mau bertanding sesuai dengan aturan itu sebagai seorang olahragawan. Kita bikin aturan sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mengambil satu hikmah dari pekerjaan seorang petani. Kita semua ini kadang-kadang mau hasil itu cepat. Kita buat sesuatu, satu pelayanan ke pelayanan yang berikut, mau ada hasilnya cepat, segera. Kita harus ingat ada 3 hal. Segera, tunggu dulu, atau terada sama sekali. Soal itu urusan Tuhan, hak Tuhan. Kita hanya ditugaskan, kita mau ditempatkan di tanah yang berbatu kah? Di tanah yang penuh dengan semak belukar kah? Di pinggir jalan kah? Mari kita semua bekerja. Saudara dan saya bekerja. Saudara dan saya menjadi pelayan di sana. Jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu. Aduh Tuhan, saya tidak mau di tempat ini. Aduh Tuhan, kenapa pimpinan saya di daerah ini kan? Bagaimana kita mau menjadi seorang yang memberi hasil dari tempat itu? Kita tadi dengar hukum Tuhan. Kita dengar petunjuk hidup baru. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih. Jadi kalau Tuhan mengarahkan satu orang, satu pribadi, kok ada di tempat sana, aduh Tuhan, tempat ini banyak konflik. Siapa tahu Tuhan punya maksud kau tinggal di sana, kau akan berdoa dan Tuhan dengar doa di sana. Tuhan amankan tempat itu. Ini yang lebih fatal lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada teman-teman saya, para pelayan-pelayan baru. Mereka lebih senang jadi pelum, pelayan umum. Tidak punya ikatan dengan dinas, tidak punya ikatan dengan BUMN, BUMD, tapi mau jadi pelayan umum. Saya tanya apa dasarnya? Ternyata motivasi jadi pendeta supaya ada di kota. Tidak mau ditempatkan di klasis-klasis pedalaman.
Saya bilang, ini adik kamu semua keliru. Kalau kamu jadi pendeta dengan motivasi seperti itu, kamu stop sudah jadi pendeta. Tidak kerja di pemerintahan, tidak kerja di BUMN, BUMD, mau jadi pelayan umum. Untuk apa mau jadi pendeta? Pendeta itu daulos hamba. Ini hal yang harus ada dalam diri seorang pelayan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah tugas pelayanan. Dia harus menjadi seperti seorang prajurit. Dia harus seperti seorang olahragawan yang tahu aturan-aturan. Dia tahu firman Tuhan untuk dapat melakukan pelayanan. Dan dia juga tidak bisa bilang, cepat sudah, yang saya layani ini hasil ada. Tidak. Tuhan bilang 10 tahun, 25 tahun, itu hak Tuhan. Jangan bilang asal pulang dari sini, langsung orang yang saya layani, dia langsung pulih total, dia langsung. Itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan melihat iman. Selalu Tuhan Yesus bilang orang yang disembuhkan, imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari kondisi ini, terlepas dari perkataan hikmat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, mari kita mau mengambil 3 hal terpenting saja dalam satu pelayanan. Saya dan saudara-saudari atau Bapak Ibu saudara-saudari dan saya. Pertama, kita harus seperti seorang prajurit. Tuhan memberi kita pengertian untuk melayani. Siap untuk melayani. Siap untuk bergerak ke mana yang dikehendaki Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua dalam pelayanan ini untuk meraih satu keberhasilan, satu kemenangan, satu hadiah atau upah yang tersedia, mari kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Kita mengerjakan itu berdasarkan kehendak Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara, apa yang saudara tabur hari ini atau di hari-hari yang lalu, jangan kita cepat bilang mana dia hasil, mana dia punya buahnya. Saudara, hari ini dan hari-hari yang lalu kita kerjakan. Soal nanti yang ditumbuhkan atau soal nanti di hasil di kemudian itu adalah kehendak Tuhan. Perkataan Rasul Paulus ketika ada perselisihan di Korintus, ada golongan Apolos, ada golongan Paulus. Paulus cuma bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang menumbuhkan. Saya dan saudara-saudari melayani, soal hasil itu ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Yesaya berbicara kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya sudah berjumpa dengan semua rakyat Israel, mana upah saya? Tuhan bilang, terlalu sedikit bagiku untuk kamu persatukan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung dunia. Inilah tugas kita. Yesaya 49 ayat 6 dan 7 itu, atau ayat 5, 6, 7 menolong kita tentang pengalaman Yesaya ini. Kalau Tuhan bilang masih sedikit, mari kita bekerja terus sampai Tuhan bilang, Ebenezer, sampai di sini aku menolong engkau. Terima kasih Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pulang dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita menjadi orang-orang yang mengerti pelayanan dan posisi dan kapasitas kita di tengah pelayanan ini. Amin.
Kita siapkan nyanyian rohani 79 ayat 1 dan 2 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita semua bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya di terang baka kami pandang Tuhan. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Sebagai persekutuan orang-orang percaya yang hadir di sore hari ini dalam ibadah ketiga di tengah Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kami telah diantar dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah dari perkataan firman-Mu ini Bapa, jadikanlah tiap-tiap kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk mengerjakan dan melakukan serta memberitakan firman-Mu lewat kehidupan kami masing-masing, baik dalam keluarga, lingkungan maupun di tempat kerja dan usaha kami masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk Gereja Kristen Injili di tanah Papua, dari arah sinode, klasis dan jemaat-jemaat, di dalamnya para hamba-hamba-Mu, pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua syemasi, pengasuh sekolah minggu, pengurus atau badan pelayan unsur PKB, PW, PAM dan PAR, dan juga urusan-urusan dalam jemaat dan guru-guru agama Kristen, baik pada sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Tuhan, kami semua melayani baik di pulau-pulau, pesisir pantai, gunung, lembah, pedalaman tanah Papua. Tuhan, jaga, pelihara, dan berkatilah hamba-hamba-Mu ini. Bapa, kami mau berdoa untuk PHMC Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara, pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang ditata dan diatur di dalam jemaat ini menjadi pelayanan yang membawa berkat bagi semua kami yang ada di 9 week pelayanan, baik diaspora, Gajah Putih, Ampera, SGO, Aspol, Oikumene, Klofkam Percetakan, dan APO, supaya kami semua
yang Tuhan pilih melakukan pekerjaan pelayanan ini dan memberi buah. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pula kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan jemaat, baik mereka yang telah lanjut usia dan juga orang-orang tua kami, janda duda, dan juga anak-anak muda kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang paling kecil. Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi. Anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan. Anak-anak muda kami dalam mencari tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Tuhan, Engkau menyediakan dan memberikan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memampukan mereka dalam segala studi-studi itu. Bapa, kami juga mau berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh persiapan untuk pelaksanaan sidang ke-16 Klasis GKI Port Mumbai pada 28 September hingga 2 Oktober nanti. Biarlah semua ini terlaksana, terjadi menurut rancangan Allah sendiri. Demikian pula kami berdoa untuk bulan doa Alkitab di September 2022 ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan, dan pelayanan-pelayanan Alkitab yang terus diterjemahkan dalam berbagai bahasa di seluruh Indonesia, biarlah menjadi berkat bagi setiap daerah di mana Alkitab ini diterjemahkan. Bapa di surga, kami juga berdoa seluruh denominasi gereja di tanah Papua, dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu, para pemimpin umat-Mu, dan juga seluruh pelayanan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Papua dan Papua Barat dengan kondisi keamanan, situasi Kamtipmas, dan juga kondisi-kondisi lainnya yang ada. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami mau berdoa untuk pimpinan-pimpinan TNI Polri yang ada di tanah Papua, pimpinan-pimpinan DPRP yang ada di tanah Papua, MRP, pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD yang ada di tanah Papua. Kami berdoa untuk seluruh karyawan-karyawatinya, seluruh pegawainya, sampai di daerah-daerah pelosok di tanah Papua, supaya Tuhan memberi hikmat, memberi pengertian untuk mereka bertugas dan melayani masyarakat di tanah Papua ini. Bapa, kami mau berdoa untuk para bupati, para wali kota, supaya apa yang Bapa kehendaki mereka dapat melanjutkannya, mengerjakannya, dan menghadirkannya bagi masyarakat di tempat di mana mereka dipercayakan menjadi pemimpin-pemimpin ini. Para pimpinan-pimpinan OPD diberkati Tuhan supaya mereka juga melayani dengan baik. Bapa, kami mau berdoa untuk pelaksanaan bulan bina keluarga di sepanjang September ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan Jayapura. Kami berdoa Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati segala hal yang mereka upayakan, usahakan dengan berbagai proposal mereka. Kami berdoa Tuhan untuk panitia sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dalam hal ini Week Diaspora sebagai pelaksana. Tuhan memberkati semua warga jemaat Week Diaspora. Tuhan memberkati panitia. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, para penatua dan syamaz, badan pelayan unsur PKB, PW, dan PAM di Week Diaspora. Tuhan memberkati semua warga jemaat Week Diaspora, supaya tugas tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab yang memberi berkat bagi semua yang turut di dalamnya. Kami berdoa Bapa, kami menyerahkan pekerjaan warga jemaat, baik sebagai ASN, TNI, Polri, buruh, petani, nelayan, karyawan-karyawati pada BUMN, BUMD, dan juga supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan. Tuhan, mereka yang ada jualan kecil, baik sayur, kue, pinang, dan sebagainya. Tuhan, minyak yang mereka jual, Tuhan memberkati seluruh usaha jemaat di minggu kerja yang baru.
Kami mau berdoa Tuhan untuk para pelayan firman dalam jemaat kami. Tuhan memberkati semua mereka, hamba-hamba-Mu, pribadi, keluarga. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami yang dalam kondisi lemah sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah, bahkan yang hadir di dalam ibadah ini, diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang saat ini mengandung dari usia kandungan 0 bulan sampai dengan 9 bulan dan sedang menunggu masa-masa proses berkat Allah itu hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kandungan-kandungan mereka. Tuhan memberkati makan minum mereka. Tuhan memberkati seluruh proses pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan-kandungan mereka. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, janda, duda, yatim, yatim piatu, para lansia dalam jemaat kami diberkati Tuhan. Tuhan memberkati WIK Diaspora yang bertugas di saat ini. Tuhan memberkati pemain urgen, Tuhan memberkati pemandu pujian, Tuhan memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati operator sound system, Tuhan memberkati seluruh pegawai gereja yang semuanya kami lakukan pelayanan ini hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Usai dari ibadah ini ketika kami pulang, kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh umat-Mu, baik roda 2, roda 4 dan seterusnya, Tuhan hadir dan Tuhan merawat semuanya itu, dan Tuhan bersama-sama dengan mereka pulang di rumah mereka masing-masing. Akhirnya ya Bapa di surga, sayangilah kami semua, ampunilah segala salah dan dosa kami, dan layakkanlah kami di hadirat-Mu untuk memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh penyelesaian gedung sekolah minggu, penunjang dan penopang pelayanan dalam jemaat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan nyanyian rohani 86 ayat 1-2. Kita nyanyikan dalam keadaan duduk, aksi penunjang pelayanan diberikan, dan ayat 3 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Nyanyian rohani 86 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat 3 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan memasukilah minggu kerja dan pelayanan yang baru. Ingatlah, Tuhan akan mengaruniakan segala pengertiannya di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Silakan jemaat duduk kembali dalam saat teduh. Jemaat undang bangkit berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, piket Wik Diaspora, Kantoria, pemain urgen, multimedia, operator sound system, dan seluruh pegawai gereja dan pelayan di sore hari ini, Pendeta Fransko Kamis. Terimalah salam dan hormat kami. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Shalom.